Pemimpin itu baik atau buruk dilihat dari kualitas keputusannya. Jadi just enough mentality is not good enough. Selesai, tapi yang dia turuti hanya yang tertulis, bukan hatinya Tuhan. Karena dengan konsistensi, maka semua kekacauan, kebingungan dalam komunikasi hilang. Saya beri judul pasal 9 dan 10, dua raja-raja adalah konsistensi. Kunci menuju kepemimpinan yang hebat atau key to great leadership, itu konsistensi. Nah, ada topik pertama yang kita mau lihat adalah kualitas kepemimpinannya Yehu. Dari sekitar 20 raja di Israel, di utara, kerajaan Israel di utara, mungkin Yehu yang paling baik, walaupun tidak baik juga, ya. Dia masih nyembah anak lembu buatannya Yeroboam, tetapi dibanding yang lain-lain dia lebih baik. Jadi kita bisa belajar dari kualitas kepemimpinannya Yehu itu seperti apa. Ya. Yang pertama, dia menampilkan pada awal-awal sebelum dia jadi raja penuh adalah kerendahan hatinya. Waktu dia ketemu dengan Yonadab, ya, orang biasa, pada saat itu karirnya sedang nanjak, dia hampir berhasil jadi raja. Jadi walaupun karir kepemimpinannya yang melesat dengan sangat luar biasa, Yehu mengakui dia butuh nasihat, masukan dari orang lain. Kemudian dia ketemu dengan Yonadab. Ya. Yonadab diajak naik ke kereta perangnya, dan sejak itu menjadi penasehatnya. Jadi ada yang baik dari Yehu yang kita pelajari, humility. Paling tidak pada awal-awal pemerintahannya. Ya, nantinya kemudian dia menjadi sombong dan segala macam, tapi awalnya dia menunjukkan kerendahan hatinya. Yang kedua, kualitas kepemimpinan Yehu adalah pertemanan sejati. Ya, kembali dengan Yonadab, Yehu tidak hanya mengundang Yonadab masuk dalam kereta perangnya, tetapi juga masuk dalam menjadi bagian dari hidupnya. Yehu berkata di pasal 10 ayat 16, "Pergilah bersamaku, ya, untuk melihat semangatku, passionku kepada Tuhan." Ya. Jadi dia ingin berbagi passionnya dengan orang biasa ini, penasehatnya, Yonadab. Lalu Yehu membawanya dalam keretanya, dipegang tangannya, diajak naik keretanya. Jadi Yehu punya teman sejati, ya. Dia menjadi teman sejati buat Yonadab, penasehatnya, ya, yang berperan kemudian dalam hidupnya. Dia buka hidupnya supaya Yonadab bisa menjadi bagian dari hidupnya. Yang ketiga, menurut saya kualitas daripada Yehu adalah resolve. Resolve itu tegas, ngambil keputusan dengan sigap, ya. Tidak mencela-mencele, tidak ragu-ragu, tetapi resolve, punya determinasi, punya ketegasan. Dia dipuji oleh Tuhan, ya, Yehu dipuji oleh Tuhan dan diberi upah karena ketegasannya itu. Dia ngerjakan dengan tegas apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Upah sampai keturunan keempat akan jadi raja. Di pasal 10:30. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu,
oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat, ya, accurate, seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan keempat. Ya. Pemimpin itu baik atau buruk dilihat dari kualitas keputusannya. Ya, kita tiap hari ngambil keputusan sejak bangun pagi kita mau sikat gigi atau mau langsung sembahyang, mau pakai pakaian apa, mau kemana, itu semua keputusan. Tapi yang namanya pemimpin, dia ngambil keputusan bukan hanya untuk dirinya sendiri, buat orang lain juga. Nah, semakin keputusannya itu baik, dipandang baik untuk semua yang ikut dia, dia dianggap pemimpin yang baik. Kalau keputusannya jelek, ya dia pemimpin yang buruk. Nah, kalau pemimpin tidak berani ngambil keputusan atau gonta-ganti, ya berubah-ubah terus, tidak resolve, artinya dia itu pemimpin palsu. Ya, jabatannya ada, tapi tidak mengerjakan bagiannya, mengambil keputusan. Yehu, ya walaupun nanti ujungnya tidak bagus, tapi dia adalah pemimpin yang tegas, resolve, ada masalah diselesaikan, mengerjakan persis seperti yang Tuhan minta untuk dia kerjakan. Pelajaran kedua yang saya lihat dari pasal 9 dan 10, ya, kita lihat sisi baliknya sekarang. Kelemahannya kepemimpinannya Yehu itu apa? Tadi adalah kualitas positifnya dulu kita lihat. Nah, sekarang saya mau lihat orang seperti Yehu yang seperti itu dipuji oleh Tuhan, diberi upah 4 keturunannya, kok bisa ujungnya jelek, ya, tidak finish well. Ya karena ada flaw. Flaw itu artinya ada yang cacat, ada yang tiruan, ada yang tidak sehat, ya, dalam kepemimpinannya Yehu. Apa saja itu? Yang pertama adalah saya sebut the habit of incomplete. Ya. Kebiasaan tidak tuntas dalam menyelesaikan tugas. Dikatakan Yehu menghancurkan pemujaan terhadap Baal di Israel. Jadi penyembahan Baal dihapus semua, dihancurkan semua mezbah Baal. Namun Alkitab berkata dia tidak berpaling dari dosa Yeroboam, anak Nebat, yang menyebabkan Israel jatuh dalam dosa juga, yaitu apa? Menyembah anak lembu emas di Betel dan di Dan. Jadi dia tidak tuntas. Dia mulai dengan menghancurkan semua mezbah-mezbahnya Baal, menghapuskan agamanya Baal, tapi tidak komplit. Ya, dia biarkan anak lembu emas di Dan dan di Betel tetap ada, orang tetap sembahyang nyembah anak lembu emas yang dibuat oleh Yeroboam, yang menyebabkan seluruh Israel berdosa pada Tuhan. Jadi kelemahan satu, banyak pemimpin juga seperti ini, ya. Artinya mulainya baik tapi kemudian tidak komplit, tidak tuntas, ya, tidak selesai. Hampir selesai, almost, itu tidak dihitung, ya. Saudara bilang, saya hampir sampai garis akhir, itu artinya tidak menyelesaikan pertandingan. Jadi, kelemahan pertama daripada Yehu adalah the habit of incomplete. Ya, tidak ada tekad untuk menyelesaikan sampai tuntas. Itu nomor satu. Nomor dua, juga mentalitasnya itu adalah mentalitas just enough. Ya, seperti mentalitas checklist. Dia hanya mengerjakan sesuai yang Tuhan minta dikerjakan, selebihnya dia tidak mikir apa yang Tuhan inginkan. Jadi mentalnya ya kayak mental di Perjanjian Baru adalah servant, pegawai, hanya ngerjakan apa yang disuruh dia kerjakan hari itu. Selesai ya pulang. Jadi just enough, sekedar ngerjakan apa yang tertulis, tapi kemudian tidak, di luar itu dia tidak mikir apa sesungguhnya yang tuannya inginkan dari hidupnya. Ya. Jadi just enough mentality is not good enough. Ya. Selesai-selesai, tapi yang dia turuti hanya yang tertulis, bukan hatinya Tuhan. Ya. Nomor tiga,
Di dalam kitab Hosea 1 ayat 4, Hosea berkata, sedikit waktu lagi aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael. Jadi Yehu ini jenderal, ya, dan kurang disiplin. Jadi dia membunuh keluarganya Ahab, tapi juga kemudian akses-akses yang lain, ya. Ada orang berkunjung dari Yehuda, ada yang kenalan-kenalan, semua yang lain ikut dibunuhi semua. Tidak disiplin betul, ya, dalam mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Akibatnya terjadi malapetaka besar di Israel. Dan Nabi Tuhan Hosea mengatakan, sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu. Ya karena tidak disiplin, ngawur gitu ya. Dampaknya melebar kemana-mana, pembunuhan terjadi luas sekali. Nomor 4, dia sudah sukses, kemudian orang sukses biasanya sulit mendengar. Ya. Tuhan mencoba untuk ngingetin, Tuhan coba untuk mendapat perhatiannya dia sampai daerahnya satu persatu diambili oleh Hasael gitu ya, berkurang di Gilead diambil, di sana diambil, tinggal kecil kerajaannya. Tuhan sesungguhnya ingin supaya kesulitan yang dihadapi Yehu membuat Yehu berbalik pada Tuhan lagi. Setelah dia merentah sekian lama, dia sudah ngelupain Tuhan. Tuhan buat dia kalah perang di sini, kalah perang di sana, supaya apa? Supaya dia berbalik ke Tuhan dan bisa berakhir dengan baik hidupnya. Tapi dia tidak bisa lihat itu. Ya, orang yang sudah di atas sana kayak Yehu sukses, tadinya dia pikir dia seperti sudah tidak bisa dengar lagi. Tuhan ngomongnya kan macam-macam caranya, lewat kesulitan, lewat penyakit, lewat kalah perang. Tapi Yehu tidak dengar, ya akibatnya fatal. Dikatakan di pasal 10:32, pada zaman itu Tuhan mulai mengkikis daerah Israel. Tujuannya apa? Supaya Yehu itu kembali berpaling pada dia. Tapi Yehu tidak. Dia tidak bisa dengar suara Tuhan ini. Nah, ya pertanyaan buat kita renungkan adalah, seringkali Tuhan itu berusaha mendapatkan perhatian kita. Ya, kita sibuk, kita mungkin sudah berhasil, sukses, dan terus percaya itu sebagai hasil karya kita. Tapi Tuhan ingin supaya kita finish well. Jadi dia cari supaya kita perhatikan dia dengan mengizinkan kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Ya, kesulitan yang saya lihat kadang-kadang bisa kesulitan dalam keluarga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, kesulitan dalam bidang bisnis, pekerjaan, pelayanan, relationship, pertemanan, segala macam. Tujuannya Tuhan apa? Seperti Yehu tadi, Tuhan ingin supaya kita ini kembali bisa dengar Tuhan. Supaya kita bergantung pada Tuhan lagi. Supaya kita bisa kembali dekat ke Tuhan lagi. Apakah Tuhan pernah berusaha mendapatkan perhatian saudara dengan mengizinkan saudara menghadapi kesulitan dan tantangan hidup yang berat? Entah itu penyakit, urusan keluarga, keuangan, kerja, ya, segala macam. Pertanyaan, pernah enggak saudara mengalami Tuhan berusaha menarik perhatian saudara dengan mengizinkan saudara menghadapi hal yang sulit, yang berat? Pertanyaan berikutnya, mengapa Tuhan berusaha untuk mendapatkan perhatian saudara waktu itu? Ya, ini mungkin masa yang lalu. Jadi saudara sekarang sudah tahu, oh ternyata dengan semua kesulitan ini, Tuhan tuh ingin supaya saya dengar dia tentang hal ini, gitu kira-kira. Nah, di antara tadi ada beberapa hal yang kelemahannya Yehu. Ya. Dia punya kelebihan, dia orangnya resilience, orangnya resolve, tegas, tuntas, gitu kira-kira awalnya. Tapi dia juga punya kelemahan-kelemahan tadi.
Dan menurut apa yang saya pelajari dalam hidupnya Yehu di dua pasal ini, mungkin salah satu liability, resiko atau kelemahan yang paling besar dalam hidupnya adalah inconsistency, ya, tidak konsisten. Jadi ada mungkin saya ketemu orang-orang yang rohaninya tidak konsisten, naik turun, ya. Eh, ya kalau Yesus datang pas kita naik, kalau pas turun, ya. Jadi apa yang dialami Yehu juga sama, tidak konsisten. Ya, satu hari dia bisa dipuji Tuhan, berbuat sesuatu yang luar biasa, besoknya, ya, dia ngerjakan sesuatu yang kebalikannya. Di pasal 10, 30 dan 31, oleh karena engkau telah berbuat baik, ya, dia dipuji Tuhan, diberi hadiah sampai keturunan keempat. Tapi kemudian ayat berikutnya berkata, yet, ya, Yehu was not careful. Yehu tidak hati-hati dalam memelihara hukum Tuhan. Jadi ditegur sama Tuhan. Jadi satu hari dia ngerjakan sesuatu yang positif, yang baik. Besoknya di ayat berikutnya langsung dia ditegur karena dia tidak hati-hati atau sembrono, ya, ceroboh dalam memelihara firman Tuhan. Nah, judulnya tadi adalah konsistensi itu adalah kunci untuk kita menjadi pemimpin yang baik, ya, kepemimpinan yang hebat. Yang paling konsisten, ya, tentu adalah Tuhan Yesus yang tidak berubah dari dulu sekarang selama-lamanya. Saya berpikir seandainya Yehu itu seorang leader yang konsisten, apa yang bakal terjadi? Ya, apa yang terjadi kalau Yehu adalah seorang pemimpin yang konsisten? Ya, ada beberapa hal. Jadi kalau kita belajar untuk menjadi pemimpin yang konsisten, konsisten itu artinya kalau kita misalnya perform well, tidak sekali-kali, tetapi terus konsisten kita perform well. Ya, kalau kita misalnya mengeluarkan buah-buah rohani dengan bagus, dioperasikan untuk melayani, bukan anggot-anggotan, tapi konsisten itu terus-menerus mengerjakan performance yang seperti itu. Ya. Apa sih yang dihasilkan oleh konsistensi? Ya. Konsistensi dalam performance, dalam productivity, dalam efektivitas, dalam komitmen, dalam penyerahan diri, dalam kerja keras, dalam berkorban, tidak anggot-anggotan, tidak naik turun. Konsisten artinya di level yang bagus itu terus-menerus. Yang pertama, maka akan muncul trust, rasa percaya. Ya. Konsistensi membuat orang bisa menyandarkan hidupnya kepada kita. Saudara tidak akan menyandarkan hidupmu pada orang yang anggot-anggotan. Ya, kadang baik, kadang tidak, kadang semangat, kadang tidak semangat, kadang berapi-api, kadang bertapi-tapi. Ya, alasannya banyak. Jadi konsistensi yang pertama menghasilkan rasa percaya. Orang bisa menyandarkan kepalanya di pundak kita. Ya, orang-orang yang kita pimpin percaya keputusan kita, walaupun agak aneh kadang-kadang, tapi percaya. Di organisasi, di gereja, kalau ada trust, itu stresnya hilang, berkurang. Ya, yang paling banyak bunuh orang itu kan stres. Tapi kalau trust ada, ya, kita enggak beri tempat buat stres. Yang kedua, kalau misalnya Yehu itu pemimpin yang konsisten, tidak anggot-anggotan, tidak hari ini ngerjakan yang diminta Tuhan, besok ngelanggar apa yang diminta Tuhan, gitu ya. Maka yang terjadi adalah kita membangun reputasi kita sendiri. Reputasi itu bukan sukses sekali-kali, bukan, tetapi sukses hampir setiap kali. Ya. Reputasi itu bukan komitmen sekali-kali, bukan, tapi komitmen hampir setiap kali. Itu namanya reputasi. Reputasi dalam hal karakter, kerja keras, dalam hal performance, dalam hal segala macam. Itu harus konsisten, terus dikerjakan. Ya. Nah, kalau kita punya reputasi, reputasi itu attract orang untuk mau bekerja sama dengan kita. Kalau di usaha, reputasi itu attract customers, ya. Kalau misalnya orang dengar bahwa di toko ini, ya, orangnya jujur yang kerja, enggak bohong,
atau reputasinya itu betul-betul peduli pada customer, untuk kepentingan customer, maka semua orang akan datang. Jadi customer, kalau di dalam pelayanan, customer kita siapa? Ya jemaat yang kita muridkan, orang di luar sana yang perlu dengar Injil, mitra kita siapa? Ya gereja lain, pelayanan lain, akan attracted karena ada reputasi. Reputasi kita bahas yang lalu adalah panggung buat kepemimpinan kita. Dengan reputasi sesungguhnya banyak pintu-pintu gerbang yang tertutup bisa terbuka. Reputasi dibangunnya oleh apa? Oleh konsistensi. Ya, menampilkan sikap atau karakter atau hasil yang sama terus kualitasnya, itu akan menjadi stage buat kita. Dan itu akan attract orang untuk bergabung dengan kita. Ya. Yang ketiga, konsistensi itu adalah bentuk komunikasi yang sangat efektif, sangat powerful. Karena apa? Karena dengan konsistensi, maka semua kekacauan, kebingungan dalam komunikasi hilang. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak konsisten, didik anak kita, ya hari ini duduk di meja boleh, besok kita larang, lusa boleh lagi. Ya, bapaknya bilang anaknya mainan gunting boleh, mamanya bilang tidak boleh. Anaknya rusak, kacau, dia bingung standarnya kayak apa. Sama dengan kita mimpin di kantor, mimpin di keluarga, mimpin di pelayanan. Kalau tidak konsisten, maka akan menimbulkan kekacauan, kebingungan. Jadi konsistensi itu adalah message yang mendorong supaya semua kabut yang membawa kekacauan hilang semua, clear semuanya. Tidak ada kekacauan, tidak ada kebingungan, karena orang tahu apa yang dia bisa expect dari keputusan kita. Apa yang mereka bisa harapkan keputusannya diambil, standarnya seperti apa, karena sudah konsisten terus standarnya seperti itu. Yang luar biasa, Ibrani 13 ayat 8, Yesus itu paling konsisten. Yesus Kristus tetap sama katanya, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ya, kalau kita mau lihat pemimpin yang paling konsisten ya Tuhan Yesus. Dia tidak pernah bikin kita bingung sesungguhnya. Karena dia konsisten, standar keputusannya seperti apa, kasihnya tidak pernah naik turun, kadang dia mengasihi, kadang tidak pernah. Ya, semua value-value-nya dia kerjakan secara konsisten. Jadi saya ingin kita semua berdoa karena konsistensi ini penting dalam kepemimpinan, dalam didik anak penting, dalam keluarga penting, di gereja penting, di perusahaan penting, ya, dalam pertemanan penting. Karena kalau semuanya ini bisa kita kerjakan dengan konsisten, rasa percaya akan muncul, reputasi akan dibangun, komunitas akan terbangun juga. Ya, jadi kita berdoa, Tuhan tolong kita. Ada orang yang memang dari sononya bisa konsisten, ada orang yang sulit, tapi Tuhan bisa tolong kita untuk bisa menjadi pemimpin yang konsisten, sehingga dampak hidup kita akan lebih luas bagi kemuliaan nama Tuhan.